Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Pengkhianatan yang Kubalas dengan Kehancuran Part 3. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. POP Keisha. Membaca barisan pesan dari Mas Adit membuat perasaan ini serasa campur aduk antara kasihan dan juga geli bercampur dalam satu waktu. Sebagian hati menyuruhku untuk membantu, tetapi logika memintaku untuk acuh. Ingatlah pada apa yang pernah mereka lakukan padamu dulu, Kay. Anggap saja itu adalah buah dari perbuatan yang harus mereka telan. Tak perlu merasa iba apalagi coba-coba membantu, karena mereka memang pantas menerimanya. Cara paling baik untuk menyembuhkan adalah memaafkan. Dengan memaafkan, maka kita pun sudah menang melawan diri sendiri. Menang melawan ego, menang melawan angkara murka. Dengan begitu, hatimu akan terasa ringan dan bahagia pun akan kau dapatkan, Keisha. Aku menghela napas dalam, masih menimbang-nimbang dan detik kemudian, aku sudah tahu harus melakukan apa. Tak berselang lama kemudian, sebuah pesan kembali masuk ke ponsel. Kupikir dari Mas Adit lagi, tapi ternyata dari barisan nomor tadi kenal. Thanks jamuannya tadi malam, steaknya enak. Aku mengerutkan kening, tidak mungkin ini pesan dari Irene. Tapi satu-satunya orang yang kujamu makan steak di rumah tadi malam, selain Irene ya Kafka. Kafka. Aku terkesiap kaget. Apa ini? Nomornya Kafka? Sejenak aku melupakan isi chat dari Mas Adit tadi, kemudian memberanikan diri menulis balasan kepada nomor yang mengirim pesan barusan. Ini Kafka. Send, detik kemudian pesanku telah berubah menjadi centang biru. Seakan seseorang di ujung sana memang sedang menunggu balasan dariku. Yap. Singkat sekali, tapi baiklah, kuhargai ucapan terima kasihmu Kafka. Gumamku dalam hati. Oke, sama-sama aku save nomormu. Balasku lagi. Terserah, balasan dari Kafka masuk. Aku mendengkus pelan, mulai kesal membaca tulisan-tulisan Kafka dalam setiap pesan yang dikirimnya. Setelah menyimpan nomor Kafka dalam kontak, aku pun kembali meletakkan ponsel di atas meja dan melanjutkan pekerjaan. Aku sama sekali melupakan chat dari Mas Adit dan segala cerita kesedihannya. Bukan berarti aku kejam, tapi itu sudah pilihannya. Kami sudah tak lagi hidup di jalan yang sama. Jadi menurutku, akan lebih baik jika kami tidak lagi saling melibatkan, bukan? Lagi pula memberi jaminan pada seseorang yang sudah jelas melakukan tindak kriminal pencurian, menurutku bukanlah tindakan bijak. Aku sudah tenang dengan hidupku, dan akan kubiarkan mereka tenang dengan kehidupan mereka sendiri. Tok, tok, tok. Terpaksa kuhentikan pekerjaan sejenak ketika terdengar suara ketukan di pintu. Masuk, Lin, seruku. Tak lama pintu ruangan terbuka, kepala Lina menyembul dari celah pintu yang terbuka sedikit. Mbak Kay, panggilnya lirih. Ya, ada tamu yang mau bertemu Mbak, ujar Lina. Raut wajah gadis itu tampak aneh, sedikit merona jika bisa disebut begitu, sambil masam-masam tak jelas. Kamu, siapa? Tanyaku heran. Karena seingatku, hari ini aku tidak memiliki tamu janji dengan siapapun. Itu Pak Kafka. Beliau sedang menunggu di ruang tunggu sekarang. What? Secara refleks, aku setengah berteriak saking kagetnya. Lina nyengir di balik pintu, menertawakan reaksiku. Saya juga kaget Mbak Kay. Jadi gimana ini? Masa disuruh pulang orangnya? Tanya Lina, tanpa kebingungan. Ngawur kamu. Ya suruh masuklah, masa disuruh pulang? Aku menukas. Lina meringis sambil nyengir lebar. Gadis itu kemudian menarik diri serta kembali menutup pintu. Lin, terlambat. Pintu sudah tertutup rapat. Lina pastilah tak mendengar panggilanku. Padahal aku hendak meminta jeda 5 menit saja untuk merapikan penampilanku. Tapi kenapa harus? Sepenting itukah harus merapikan penampilan hanya untuk bertemu seorang Kafka? Tok, tok, tok. Kembali terdengar suara ketukan pada pintu. Mau tak mau terpaksa aku menyerukan kata masuk. Tak perlu waktu lama, Kafka muncul setelah Lina mempersilakannya masuk. Aku berdiri dan hendak menyelaminya sebagai basa-basi penyambutan. Tumben mampir.
ucapku sambil menunjuk ke arah kursi di depan mejaku, meminta Kafka duduk di situ. Aku sendiri kembali duduk di kursiku setelah Kafka menempati kursi yang tadi kutunjuk. Menatapnya sambil berusaha keras menekan perasaan gugup yang datang bersamaan. Kebetulan pas lewat, gak ada larangan kan seorang klien datang untuk melihat-lihat, ujarnya. Tampang sok coolnya itu sama sekali tak mau tersenyum. Mungkin seluruh syaraf-syaraf di sekitar wajahnya itu sudah kaku atau bahkan telah putus. Susah amat ngelengkungin bibir ke atas buat senyum doang. Aku tersenyum seramah mungkin menghadapi klien potensial yang satu ini. Well, gak ada yang salah. Kamu kesini buat lihat-lihat hasil kerjaan kami kan? Sahutku pura-pura kalem, padahal sedikit kesal di dalam sini. Yap, jawabnya singkat. Ayo kalau begitu, mari aku tunjukkan. Jadi kamu bisa langsung koreksi jika merasa ada yang kurang pas. Ucapku kemudian beranjak berdiri. Tepat ketika hendak membuka pintu, tepat itu pula pintu telah terbuka lebih dulu. Lina masuk membawa sebuah nampan berbentuk persegi yang di atasnya terdapat sebuah cangkir berisi kopi panas yang masih mengepulkan asapnya. Letakkan saja dulu di meja saya, Lin. Saya dan Pak Kafka hendak melihat-lihat sebentar, kataku pada Lina. Gadis itu mengangguk, Lina sedikit membungkuk hormat saat berpapasan dengan Kafka ketika laki-laki itu melewatinya untuk keluar ruangan. Mari, kataku pada Kafka. Silakan duluan, sahutnya datar. Tak banyak kata, aku pun berjalan mendahuluinya, menuju bagian lain dari gedung ini, di mana para karyawanku mengerjakan proyek dari Kafka. Ini, mereka semua sedang mengerjakannya, baru setengah jalan sih, karena kami ingin memastikan semua detailnya sempurna sesuai permintaan klien. Ucapku penuh penekanan. Sedikit menyindir tepatnya, agar dia berhenti berpikir bahwa pekerjaanku tak sebaik Mas Rizal. Aku menoleh ke arah Kafka, tapi ternyata laki-laki itu sedang menatap serius ke arah para karyawanku yang sedang bekerja. Entah kenapa, aku mendadak merasa takut. Takut jika ia menemukan celah kesalahan, sehingga memiliki alasan untuk menganggap bahwa pekerjaan di bawah pimpinanku tak cukup bagus menurutnya. Tiba-tiba saja ia menoleh, kedua mata kami saling bertatapan. Hanya sekian detik, karena Kafka dengan cepat mengalihkan pandangan ke arah lain. Sialan, kenapa juga aku jadi semakin deg-degan begini ya? Sosok Kafka yang tak banyak bicara justru terasa menyesakkan seisi ruangan. Udara seakan tersedot habis oleh kehadirannya yang mendominasi. Mari kita ke bagian yang lain. Kataku lagi hendak menunjukkan bagian lain pekerjaan yang sudah hampir jadi. Tidak perlu. Suara Kafka langsung menghentikan langkahku yang baru hendak beranjak. Heran, aku pun menoleh. Sudah cukup, aku suka hasilnya, lumayan rapih. Ucapnya seraya memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana di kiri dan kanan. Lumayan, ulangku tak percaya. Ia menatapku seakan hendak berkata, terus gue harus bilang wow gitu. Ingin rasanya aku acak-acak wajah tampan tapi kaku itu saking jengkelnya. Berharap apresiasi lebih, tapi yang ku dapat hanya kata lumayan. Hey, damn it. What the... Golan napas untuk mengontrol emosi. Menekan kembali dorongan kuat dari dalam diri untuk mencabik-cabik wajah laki-laki sok cool itu. Ya, not bad. Ayo, aku ingin segera menikmati kopiku. Aku mengerjapkan mata pelan, artinya Kafka ingin kami kembali ke ruangan kerjaku dan segera menikmati kopi yang dibuat oleh Lina untuknya tadi. Ayo, ujarku, kembali memimpin jalan menuju ke ruang kerjaku. Lina langsung berdiri dan tersenyum di balik meja kerjanya ketika melihat aku dan Kafka tiba di depan pintu ruang kerjaku. Menekan handle pada pintu pelan, pintu pun terbuka. Aku masuk disusul Kafka. Tanpa menunggu kupersilahkan, laki-laki itu langsung menyelipkan tubuhnya di antara meja dan kursi. Silakan nikmati kopinya, ujarku. Yang pastinya sudah dingin, tambahku dalam hati. Kafka meraih cangkirnya, kemudian langsung meneguk cairan berwarna hitam pekat tersebut. Aku suka kopi dingin, ujarnya tanpa kutanya. Akan kusuruh Lina membuatkan kopi lagi untukmu. Tak perlu, ini saja cukup, ujarnya menyela. Hening saat menyelimuti kami di ruangan yang tiba-tiba terasa sesak. Baik aku maupun Kafka, tak ada yang berbicara. Seolah sama-sama kehilangan kata atau bingung harus memulai dari mana. Udah makan siang? Hah? Begitulah reaksiku saat mendengar pertanyaan Kafka barusan. Makan siang? Ulangnya, menatap bosan ke arah lain demi menghindari kontak mata denganku. Raut wajah itu tetap nampak datar, mengingatkanku pada guru matematika yang lagi nanyain tugas pada murid-muridnya. Tanpa sadar, mata ini melirik ke arah jam dinding, baru jam 11 siang. Ini orang lagi ngigau atau apa? Masa jam segini nanyain udah makan siang? Akhirnya aku menyadari sesuatu, ini hanya sekedar pancingan.
Bukannya GR atau apa, tapi aku yakin pertanyaannya tadi adalah sebuah undangan makan siang yang terselubung. Belum, jawabku akhirnya, berusaha menahan ekspresi wajah agar jangan sampai tersenyum di depannya. Resto kemarin jam 1 siang ya, Kafka berkata seraya bangkit berdiri. Cih, undangan macam apa itu? Masa kayak gitu? Belum lagi raut wajahnya, kaku seperti otot kaki yang kram. Maksudnya ngajak makan siang bareng. Tembakku tak tahan. Kafka menolehku, ada sedikit rona yang menjalar di wajah itu. Persis seperti yang kulihat pada malam itu ketika Irene menggodanya. Iya, tapi kalau kamu ada cara lain ya lupakan saja. Ujarnya so cool. Maksudku, lupakan acara lain tersebut dan makan sianglah denganku. Lanjutnya, aku hanya bisa terpelongo saat Kafka bangkit dari kursi dan berjalan keluar ruanganku. Aku mendengus pelan setelah Kafka keluar ruangan dan pintu kembali tertutup. Antara geli sekaligus senang. Mungkin senang. Wajahku terasa sedikit memanas mengingat kata-kata terakhir Kafka barusan. Hingga tanpa sadar, bibir ini membentuk lengkungan ke atas. Aku tersenyum sendiri sambil merasa tersipu. Lin, saya keluar makan siang dulu ya, ucapku pada Lina. Baik mbak, jawab Lina seraya mengangguk. Berjalan keluar kantor menuju parkiran, aku dibuat kaget oleh sebuah kendaraan yang sangat aku kenal. Terparkir di atas fabling luar depan kantor. Pintu sisi kemudi terbuka, menampilkan sosok jangkung yang keluar dari dalamnya. Kafka. Kafka, panggilku. Ayo masuk, perintahnya. Seperti biasa dengan wajah datar yang terkesan acuh tak acuh. Kupikir kita akan ketemuan di sana saja, ucapku saatlah duduk di sebelah Kafka. Tadinya begitu, tapi aku berubah pikiran. Sautnya sambil mulai menyalakan mesin. Kenapa? Tanyaku. Kafka melirik padaku. Takut orang yang kuajak janjian gak datang. Ucapnya lalu cepat memalingkan wajah. Berusaha untuk tidak tersenyum, apalagi tertawa. Aku menghela napas sambil memandang keluar jendela. Entah kenapa, mendadak hatiku terasa berbunga. Kita jalan sekarang ya? Oh iya, ayo, jawabku cepat. Kami pun meluncur menuju restoran tempat kami melakukan meeting untuk pertama kalinya kemarin. Ngomong-ngomong, ada yang marah nggak? Aku tiba-tiba memaksa kamu makan siang kali ini. Pertanyaan Kafka membuatku mengalihkan tatap kepadanya, meneliti sejenak wajah yang tampak serius sambil mengemudi itu. Ini pertanyaan atau umpan? Kafka menolehku. Anggap saja keduanya. 2 in 1. Jadi ibarat bayar 1 tapi dapat 2. Kamu tumben macet bicara hari ini. Tanyaku kali ini takut tahan lagi senyum di bibirku. Pastinya emang begini kok. Oh iya? Aku baru tahu. Tukasku. Karena kamu gak kenal aku. Pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Kafka kembali menolehku. Ya parah lah. Nah itu apa? Aku bingung. Nanti juga tahu sendiri. Cewek emang gitu ya. Selalu detail tentang segala sesuatu. Gumamnya. Ya enggak juga. Tergantung orangnya kak. Jawabku. Kalau kamu termasuk yang mana? Pancingnya. Menurut kamu, aku termasuk yang mana? Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum di bibir itu. Manis juga setia memperlihatkan barisan gigi putihnya yang rapi. Berarti aku harus mengenal kamu lebih dekat biar tahu, ucap Kafka. Kini giliran aku yang tersenyum. Sejenak kami saling pandang dengan tatapan yang menyiratkan perasaan masing-masing. Ini bukan jatuh cinta. Aku sangat mengenal diriku sendiri. Bisa diartikan, aku hanya merasa terhibur oleh tingkah konyol Kafka yang pemalu. Kami akhirnya tiba di restoran yang dituju. Sambil menikmati makanan khas ala negeri Sakura, kami membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Kamu hebat juga bisa memimpin sendirian perusahaan. Pekerjaan karyawanmu juga rapih. Gak kalah sama Mas Rizal, puji Kafka. Aku tersenyum tipis sembari menghirup teh hijau yang tersaji. Sebenarnya, aku mengelola perusahaan itu sendiri setelah perceraianku dengan mantan suamiku, Kak. Sebelumnya mantan suamiku lah yang membangun serta mengembangkan usaha tersebut. Dan kini aku yang meneruskannya. Intinya, aku gak sehebat yang kamu kira. Kafka tampak tertegun setelah mendengar sedikit ceritaku barusan. Well, justru kamu hebat bisa menggantikan posisi dia dan kondisi perusahaan tetap stabil. Ingat sebuah moto, mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai, Kai. Kamu hebat. Jangan pernah remehkan dirimu sendiri, ujar Kafka tanpa keduga. Tapi kembali aku teringat sesuatu. Bukannya dia ke kantor untuk mengecek pekerjaan proyek kami juga karena tidak percaya. Dan rasa tidak percaya itu berawal dari sikap meremehkan. Aku tersenyum kecut mengingatnya. Kamu sendiri meremehkan aku, Kak. Kafka menaikkan sebelah alis begitu mendengar kalimat sindiranku barusan.
Aku? Ia menunjuk dadanya sendiri. Kamu ke kantor memeriksa pekerjaan kami, bukannya karena tidak percaya pada hasil kerja kami. Kamu tidak percaya aku bisa melakukan pekerjaan sebaik Mas Rizal. Lanjutku. Wajah Kafka sedikit memerah. Sindiranku barusan telah mengenai dirinya. Rasain. Bukan karena itu aku berkunjung ke kantor, oke? Ucapnya pelan, kedua tatapannya diarahkan lurus padaku. Oh ya? Lantas apa? Tanyaku. Itu biar aku saja yang tahu. Idih, gak jelas. Sama tidak jelasnya dengan perasaanku ke kamu sih. Balas Kafka. Hah? Ngomong apa barusan? Tanyaku kaget. Sorry, gak bisa diulang. Remote CD-nya rusak. Kafka berkata, kemudian ia kembali menikmati udon di hadapannya. Thanks traktirannya kak, hati-hati di jalan. Ucapku ketika hendak turun dari mobil Kafka. Kami berhenti tak jauh dari pintu masuk gedung kantor. Sama-sama, Kafka menjawab singkat. Aku pun segera turun dari mobil Kafka dan melangkah memasuki kantor. Paroji, salah seorang satpam yang berjaga, mengangguk hormat seraya tersenyum ke arahku. Di depan pintu ruangan, langkah yang terasa ringan langsung terhenti saat melihat Lina tengah menatapku sambil mengelum senyum. Kenapa kamu, Lin? Tanyaku. Dalam hati sudah bisa menebak apa yang menyebabkan Lina seperti itu. Nggak apa-apa Mbak Kay. Aku hanya melirik gadis itu sekilas sebelum membuka pintu ruangan dan kembali menggelamkan diri dalam pekerjaan. Kak Kay. Irene menyambut kepulanganku dari teras rumahnya. Aku yang baru saja keluar dari mobil melempar senyum pada gadis yang selalu cerita itu. Baru pulang kak? Tanyanya. Sebelum pertanyaan basa-basi, tapi entah kenapa aku sama sekali tak merasa terganggu. Malah senang karena ada yang mau repot-repot memperhatikanku. Iya Ren, jawabku. Jam 7 nanti ke rumah ya, kita bakar jagung di belakang. Lagi, tanyaku. Irene mengangguk seraya tersenyum lebar. Detik kemudian kami sudah berdiri saling berhadapan. Jangan bilang tahu dari aku ya kak. Ini idenya Mas Kafka. Dia suruh aku yang udah gak Kay. Ujarnya berbisik. Tapi tadi kami... Irene! Ucapku terputus saat terdengar suara Kafka dari dalam rumahnya. Tak lama sosok itu muncul di teras menatap curiga pada kami. Khususnya pada Irene. Ya udah kak, sampai nanti ya. Irene meringis lalu buru-buru beralih ke rumahnya. Dua kakak beradik itu akhirnya masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku sempat beradu pandang dengan Kafka. Aku sendiri juga masuk ke dalam rumah diiringi gelenyar rasa menyenangkan yang tak ku mengerti itu apa. POV Kafka. Habis ngember ya kamu ke Kesha. Jecarku pada Irene setelah kami berdua berada dalam rumah. Adik semata wayang, kesayangan sekaligus musuh bebuyutanku itu melengos. Apaan sih? Suka dan nuduh sembarangan. Irene cemberut tapi tatapannya menyorot jahil ke arahku. Mas denger tadi, ketusku. Denger apaan? Nyalak Irene. Kamu ngember. Dih, kalau aku cuma mencoba menyatukan dua hati mas. Irene tersenyum yang anehnya senyumnya itu juga menular padaku. Fangkek, bikin malu aja, pakai bocorin rahasia segala. Ocehku sambil melangkah ke halaman belakang untuk mempersiapkan bakaran jagung. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, aku mendongakkan kepala ke atas, ke arah balkon rumah sebelah rumah Keisha. Berharap sosok itu tiba-tiba muncul di sana seperti pagi itu. Teringat pada wajahnya yang memerah sesaat sebelum akhirnya buru-buru menghilang karena Keisha menarik diri. Aku bangkit kemudian melangkah menuju gazebo dan duduk di atas bantalan busa berbentuk persegi berlapis kulit sintetis. Ternyata benar kata orang-orang tua dulu, bahwa rasa suka bisa datang karena biasa. Ya, aku memang terbiasa dengan kehadiran Keisha. Terbiasa melihatnya di pagi hari sebelum berangkat bekerja, yang diam-diam ku amati dari jendela kaca. Terbiasa juga pada hal-hal lainnya yang berhubungan dengan wanita itu. Dan sepertinya aku mungkin harus berterima kasih pada Irene yang telah membuka celah sekaligus jembatan penghubung antara aku dan Keisha. Hoi, sholat, bengong di situ maghrib-maghrib. Seru Irene cukup mengagetkanku. Di depan pintu masuk dapur, adikku itu telah mengenakan mukena, bersiap untuk melaksanakan kewajiban. Aku pun gegas bangkit, masuk berwudu, dan mengimani Irene sholat. Bosan aku, ucapku setelah selesai sholat sambil melipat sajadah. Bosan kenapa? Sepasang mata belau Irene melirikku diiringi kerutan pada dahinya. Bosan lah, entah kapan makmu mas ganti, masa kamu terus? Sorohku. Sue, Irene menimpuk dengan bantalan sofa yang diraihnya dan mengenai dadaku. Makanya halalin noh yang di sebelah, celetuknya kemudian. Sandarnya pasti tinggi Ren. Kok Mas Kafka jadi pesimis gitu?
Ya biasanya kan gitu, perempuan mapan punya kerjaan bagus, cantik, pastinya nggak sembarangan lah milih calon. Ucapku sembari menghempaskan diri ke atas sofa. Irene menyusul. Cie, yang merasa insecure, ledeknya. Bukan insecure sih, tapi hanya sedang berpikir dengan logika. Tegasku. Lah, bukannya masku ini juga mapan dan tampan. Banyak yang antri tuh, anak-anak teman-teman mamah. Irene menoel daguku. Itu saja nggak cukup jadi jaminan buat naklukin seorang cewek tangguh, Ren. Sahutku. Iya ya, buktinya Mas Kafka pernah ditinggal sama mantan. Aku menatap Irene. Jangan bahas dia, ucapku dingin. Ups, sorry mas, ujar Irene dengan tatapan menyesal. Aku mengacak puncak kepalanya lalu beranjak bangkit dari sofa kembali ke halaman belakang. Moodku memang langsung secepat ini down jika mengingat kisah yang menyakitkan itu. Kisah yang tak pernah ingin ku ingat apalagi dibahas kembali sepanjang sisa hidupku. Bertahun-tahun lamanya aku berusaha menyembuhkan luka, berusaha keras melupakan sebuah nama yang pernah terpatri begitu dalam di dada. Nama yang pernah ku lafazkan bersama hembusan napas cinta. Ku cintai sepenuh jiwa, namun justru membalas dengan hianat yang membuatku meregang sekarat. Tepat pukul 8 malam, bunyi bel terdengar memenuhi sisi rumah. Aku dan Irene saling lirik diakhiri cengiran jahil di wajah adikku itu. Sono bukain, sambut tuh calon, ujarnya. Aku menjulurkan lidah tapi dalam hati senang juga. Segera aku bangkit lalu berjalan menuju pintu, rasa debar yang tak biasa dalam dada. Hai, sapa sosok cantik di depanku saat pintu sudah terbuka. Pula senyum yang terasa kaku sebelum akhirnya mempersilahkan dia untuk masuk. Dia ditungguin Irene dari tadi. Gumamku sambil berjalan memimpinnya menuju halaman belakang rumah. Bohong, bukan aku yang nungguin, tapi Mas Kafka. Betina cilik itu muncul entah dari mana, seperti biasa, hobi mempermalukan kakak laki-laki satu-satunya ini. Kulihat senyum Kesha merekah, menampilkan barisan gigi bersihnya yang rapih, yang kuyakini bukan hasil dari proses filler, seperti kebanyakan sosialita pada umumnya. Jangan dengerin. Tukasku lalu melangkah keluar, samar terdengar tawa pelan Irene di dalam sana. Sial, anak itu harus dihukum nanti. Kupangkas uang jajannya. Mas Kafka, masa aku dikasih yang gosong sih? Irene protes dengan wajah cemberut ketika aku sodorkan jagung bakar yang sedikit gosong ke arahnya. Udah, makan aja. Banyak vitaminnya yang gosong. Deltuku asal sambil nyengir. Kesel banget deh, tuker. Disodorkannya jagung tersebut ke arahku. Sini tuker sama punyaku aja. Kesha tiba-tiba menyela hendak meraih jagung sedikit gosong dari Irene. Tapi dengan cepat aku merebutnya. Keduanya menatap sambil terpana ke arahku. Cie, sebegitunya gak rela kakek dapat yang gosong. Tapi kok ada sendiri tega. Irene meledek diakhiri dengan bibir cemberut maju. Uang jajan gak mas transfer tau rasa. Desisku mengancam. Irene tampak langsung panik sementara Kesha hanya senyum simpul memperhatikan kelakuanku dan Irene. Oke, gak ada rencana mau nikah lagi gitu? Batuku langsung menyembur setelah pertanyaan yang diajukan Irene pada Kesha. Apaan sih? Yang ditanya siapa? Yang deg-degan siapa? Cibir Irene sambil melirikku. Ini kak, sebuah gelas berisi air putih disodorkan Kesha padaku. Malu iya, senang juga iya. Kira-kira begitulah untuk menggambarkan perasaanku saat menerima gelas tersebut dan meminumnya beberapa teguk. Thanks, ujarku setelahnya. Kesha membalas dengan senyuman tipis, tapi manis. Nggak jawab dia tadi, Ren. Ujarku setengah mengeluh pada Irene setelah acara bakar jagung kami usai. Lagian, pakai batuk segala. Beneran ganggu deh. Interupsi yang nggak penting itu. Sungut Irene dari arah wastafel, sibuk mencuci bekas peralatan makan kami. Tadinya Kesha hendak membantu, tapi Irene mencegah. Biar ditanggung sendirilah, sekarang cucian piring-piring serta gelas-gelas kotor itu. Ya kamu nanyanya ngagetin gitu, tukasku dari arah sofa. Sibuk pencet sana pencet sini, gonta-ganti channel tapi belum juga menemukan yang pas di hati. Bahkan mencari channel yang oke pun sekarang sama sulitnya seperti mencari pasangan hati. Waduh pak, sok kaget, aslinya penasaran juga ternyata, Irene berkata. Tahu aja, sahutku. Irene menghampiri kemudian menghenyakkan diri di sampingku. Mas Kafka beneran demen ya sama kakek. Sepasang mata bundar Irene menatap serius ke arahku. Penasaran doang, jawabku ngeles. Alah, kalau nggak ngaku, aku nggak mau bantu ini. Si setan cilik mengancam. Susah jelasinnya, tapi mas emang suka tipe cewek kayak dia. Sekarang sih sebatas suka aja, baru. Irene manggut-manggut sok ngerti.
Aku juga suka dia sih ketimbang anak teman-teman mama yang pada kecantilan tapi otaknya kosong itu. Tatapan Irene menerawang ke depan. Itu kamu jadiin acuan, jangan jadi cewek kosong kayak mereka. Tukasku sambil menoyor kepala Irene ke depan. Sembarangan cewek cantik dan cerdas kayak aku dibilang kosong. Terus ngapain gak mau kuliah? Tanyaku. Males, jawab Irene singkat. Capek aku belajar mulu, lagian nilai akademik juga bukan tolak ukur seseorang itu pintar dalam urusan kehidupan yang sebenarnya. Alasan, cebiku. Dan malam mau tidur dulu. Irene beranjak melangkah menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Aku meneruskan menonton televisi meski pikiranku melayang pada sosok di rumah sebelah. POV Keisha. Duh, kok bisa ini? Aku bergumam sendiri sambil menatap heran pada ban belakang mobilku yang mendadak kempes. Padahal seingatku sampai tadi malam dalam kondisi baik-baik saja. Kak Kay. Aku menoleh ke belakang, Irene berdiri di halaman rumahnya, menatap ke arahku penuh rasa ingin tahu. Kenapa kak mobilnya? Serunya lagi. Aku mengedikan bahu. Tahu nih Ren, mendadak kempes bannya, jawabku lesu. Bertepatan dengan itu terlihat sosok Kafka keluar. Rapi dengan setelan kerjanya, dia sama seperti halnya aku, hendak bersiap pergi bekerja. Bedanya dia tidak mengalami kesulitan seperti yang menimpaku pagi ini. Bareng Mas Kafka aja kak, seru Irene tiba-tiba. Kafka menatap ke arahku kemudian seperti mengatakan sesuatu pada Irene. Gak apa-apa Ren, kakak pakai taksi aja, ujarku. Tak enak hati jika sampai merepotkan Kafka karena lokasi kantor kami berlainan arah. Gak apa-apa, ayo bareng. Selesai berkata begitu, Kafka langsung masuk ke dalam mobilnya. Tak lama kendaraan tersebut meluncur maju dan berhenti tepat di depan halaman rumahku. Udah kak, bareng Mas Kafka aja, teriak Irene lagi. Ragu, tapi akhirnya aku masuk juga ke dalam mobil Kafka. Kami pun meluncur berangkat, diiringi lambaian tangan Irene yang wajahnya tampak semringah. Sepanjang perjalanan menuju kantorku, hanya ada keheningan yang terasa menyelimuti. Baik aku maupun Kafka sama-sama diam. Seakan sedang menikmati perjalanan, padahal sibuk meredakan debaran dalam hati masing-masing. Kaf, Kay, kamu duluan deh, Ladies First, ujar Kafka akhirnya saat kami serempak memanggil nama masing-masing. Makasih ya udah numpangin aku, padahal kamu ntar muternya jauh. Ucapku, benar-benar sungkan rasanya karena sudah membuat orang lain repot. Gak apa, santai aja. Oh ya, tadi kamu mau ngomong apa? Tanyaku. Nggak jadi. Jawabnya kembali beralih menatap lurus ke depan. Tadinya aku pikir perjalanan ini akan kami isi dengan sedikit obrolan. Tapi sepertinya Kafka memang bukan tipe yang suka bermain tamah, apalagi sekedar basa-basi. Sisa perjalanan menuju kantor kami lewati dengan hening yang kembali menyelimuti. Menempuh waktu sekitar 30 menit dari rumah, kami akhirnya tiba di depan kantor. Terima kasih sekali lagi ya, ucapku sembari melepas seatbelt. Nanti pulangnya aku jemput. Hah? Apa? Pulangnya aku jemput, pulang Kafka tegas. Gak usah kak, aku bisa naik taksi nanti, tolakku. Kamu mau aku dicaci sama si Irene kalau sampai dia lihat kamu pulang pakai taksi? Kafka melirikku dengan ujung ekor matanya. Jam 5 aku akan tiba di sini. Kafka kembali berkata, laki-laki keras kepala ini ternyata pantang ditolak. Baiklah sampai nanti, hati-hati di jalan. Aku kemudian turun dari mobil Kafka dan baru memasuki gedung kantor setelah mobil Kafka telah menghilang, berbaur bersama kendaraan lain di jalan raya. Selamat pagi Mbak Kay, sapa satpam yang piket di depan sembari mengguguk hormat. Pagi Mas Agus, balasku sebelum terus melangkah masuk menuju ruang kerjaku. Hariku berjalan dengan rutinitas seperti biasa, bekerja, istirahat, makan, dan sholat, kemudian lanjut kerja lagi. Alhamdulillah job tak pernah sepi, ada lagi dan ada lagi. Orderan datang susul menyusul, membuatku tak henti memanjatkan syukur padanya Sang Maha Pemberi Rezeki. Aku sudah bernazar, akhir bulan nanti aku dan para staf kantor akan mengadakan baksos, menyantuni anak-anak yatim piatu di panti-panti asuhan, juga membagi-bagikan makanan gratis pada pekerja jalanan. Berbagi bukan hanya sebagai perwujudan rasa syukur, tapi aku ingin orang-orang yang tidak seberuntung diriku di luar sana juga bisa sesekali tersenyum, menikmati keberuntungan kecil yang diberikan Tuhan melalui diriku sebagai perantara. Tanpa sadar, tahu-tahu waktu telah menunjuk ke angka 4:30 menit, jam tutup operasional kantor, tepat jam 5 sore nanti. Tadi Kafka bilang akan tiba di kantor jam 5, artinya setengah jam lagi. Aku pun bergegas menyelesaikan pekerjaan yang kukerjakan lewat komputer, membuat desain sebuah logo sesuai permintaan salah satu klien.
Dengan canggung, aku menghampiri mobil Kafka yang telah terparkir di depan kantor saat aku melangkah keluar. Udah lama nunggu, sapaku basa-basi. Baru aja sampai, jawab Kafka singkat. Langsung pulang, tanyanya, aku mengangguk. Namun saat mobil hendak meluncur, aku dikejutkan oleh kedatangan sebuah mobil yang langsung terparkir melintang di depan kami. Seseorang keluar dari dalam mobil tersebut. Mas Adit, seruku tanpa sadar. Laki-laki itu berjalan mendekat lalu mengetuk-ketuk kaca mobil di sisi kiriku dengan kasar. Aku hendak membuka pintu, namun tangan Kafka lebih cepat mencegahku. Kamu di sini saja, biar aku yang keluar. Ujarnya dengan wajah kaku. Tapi Kak, dia diam dan tunggu saja di sini, tegas Kafka. Detik berikutnya laki-laki di sebelahku itu tahu-tahu telah berada di luar. Berjalan memutari bagian depan muncung mobilnya sendiri menghampiri Mas Adit. Aku menanti yang akan terjadi selanjutnya dengan dada berdebar tak karuan. Entah apa yang dikatakan Kafka pada mantan suamiku itu, yang jelas keduanya kini terlihat sedang adu mulut. Aku semakin tak tenang ketika kulihat Mas Adit mendorong dada Kafka. Ini tak bisa kubiarkan. Yang dicari Mas Adit adalah aku, bukan Kafka. Laki-laki itu tak seharusnya terlibat dalam konflik di antara sepasang mantan suami istri ini. Tanpa memperdulikan pesan Kafka agar aku tetap diam di dalam mobil, aku pun segera keluar dan menghampiri keduanya yang sudah tampak siap untuk muka hantam. Sudah cukup, hentikan Mas Adit. Ku tarik dengan kasar lengan baju Mas Adit dan berdiri di tengah-tengah kedua laki-laki yang sedang sama-sama panas. Apa maumu datang lagi kemari, Mas? Katakan saja langsung. Aku berbicara dalam posisi berhadapan langsung dengan mantan suamiku itu. Sudah kukatakan kemarin melalui WhatsApp, Kay. Tapi kamu gak menggubrisnya, sumber Mas Adit dengan wajah merah padam. Kenapa aku harus menggubris pesanmu, Mas? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan urusan kalian bukan urusanku. Selesaikanlah sendiri karena aku tak mau terlibat sama sekali. Tegasku sambil menahan perasaan geram dalam dada. Mas Adit ini memang benar-benar tak punya malu. Tega kamu, Kay. Vika itu sedang mengandung. Di mana nurani kamu sebagai sesama wanita? Mas Adit mencondongkan wajah ke arahku. Nurani? Harusnya kamu tanyakan itu pada dirimu sendiri. Juga pada Vika. Di mana nurani kalian sewaktu berselingkuh di belakangku? Di mana nurani kalian sewaktu berencana ingin menendangku keluar dan ingin menguasai semuanya, Mas? Di mana? Jangan memutarbalikan fakta seakan-akan aku yang jahat dan kalian yang terzolimi ya, Mas. Satu hal yang kalian lupa, buat Tuhan tak pernah tidur. Nikmati karma kalian dan jangan sekali-kali menggangguku dengan urusan kalian yang sama sekali tak penting bagiku. Oh iya, aku lupa katakan satu hal. Aku sangat beruntung karena Tuhan mengizinkanku melihat kalian menuai karma. Kamu itu, aku melihatnya langsung sewaktu dia tertangkap tangan sedang mengutil di swalayan. Ku akhiri kalimat dengan senyuman. Wajah Mas Adit tampak pias dengan mulut membuka. Kamu benar-benar tak punya hati, Kay. Padahal kamu tahu Vika sedang mengandung. Iya, kamu begini pasti karena iri kan? Sebab tak bisa seperti Vika. Tak bisa menjadi perempuan sempurna karena kamu mandul. Kalimat jahat yang sangat membuatku sensitif itu meluncur begitu lancar dari mulut Mas Adit. Diam kamu, Kay. Ketika aku ingatkan pada aibmu. Sinisnya sembari melempar senyum lecehkan. Sudah. Gak usah diladeni laki-laki sampah model begini. Laki-laki sampah memang pantas kamu buang, Kay. Suara Kafka terdengar. Detik berikutnya laki-laki itu sudah menarik lenganku menuju mobil. Masuk. Perintahnya dengan wajah yang entah ekspresinya kesal mungkin. Woi, minggirin mobil odong-odong lo itu. Seru Kafka pada Mas Adit yang masih berdiri di tempatnya sambil memperhatikan kami. Woi bro, gue ingetin. Lo bakal rugi kalau sampai jadi sama perempuan itu. Udah capek-capek digauli tapi gak bunting juga. Dia mandul, sama kayak ayam yang dikasih makan tiap hari tapi gak bertelur. Bag. Aku menjerit kaget ketika tiba-tiba Kafka melayangkan bogemnya pada wajah mantan suamiku. Mas Adit terhunjung berteriak keras seiring darah yang mengucur, entah dari hidung atau dari mulutnya. POV Kafka. Mungkin orang-orang akan mengatakan aku terlalu impulsif dengan melakukan tindakan seperti tadi. Tapi sungguh, aku sama sekali tidak menyesal. Laki-laki brengsek yang mulutnya seperti lembet turah itu memang layak kuhadiahi sebuah pukulan. Kulirik wanita yang duduk di sebelahku. Kesha tampak sibuk mengusap air mata di kelopaknya. Sebagian sudah jatuh ke pipi. Kamu nangisin siapa? Tanyaku. Tak tahan kenapa dia harus menangis seperti itu. Wanita itu menoleh, matanya yang bulat dan biasanya tampak jernih itu kini keruh, tertutupi gumpalan kaca-kaca yang memenuhi kelopaknya. Sedikit memerah, tapi tak mengurangi keindahannya. Heis, melantur lagi pikiranku. Kupelankan laju mobil hingga benar-benar berhenti sepenuhnya, menepi di bahu jalan. Kesha terlihat heran dengan tindakanku. Kembali ia memandang ke arahku, kami saling bertatapan intens.
Seakan banyak kata yang ingin diucapkan, tapi bingung dari mana harus memulai. Kamu marah, aku menuju bajingan tadi. Tanyaku setelah beberapa saat hanya terasa hening yang mendebarkan dada. Enggak, bukan itu. Jawabnya dengan nada lemah. Lantas, aku malu, ulangku. Aku malu karena kamu mendengar semuanya tadi, Kak. Sumpah serapah si brengsek itu. Caciannya, hinaannya, semuanya. Kesha menghela napas, begitupun aku. Bukan kamu yang harus malu, Kay, tapi dia. Ucapku setelah beberapa saat kami kembali saling hening. Aku memang bukan wanita yang sempurna, ucap Kesha lirih. Memangnya ada manusia yang sempurna? Lupa kamu, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kesha menunduk, setetes bening kembali luruh dari matanya, jatuh ke atas pangkuan mengenai celana denim berwarna krem yang ia kenakan saat ini. Sudah jangan dipikirkan, ucapku lalu kembali menyalakan mesin mobil. Kami pulang. Kenapa tuh? Pulang-pulang mukanya lecek gitu. Habis dari mana sama kakek? Kok pulangnya malam banget? Sambut Irene begitu membuka pintu dan aku melangkah masuk. Bawel, udah kayak istri yang lagi nginterogasi suami yang diduga selingkuh aja. Sautku sambil melonggarkan dasi pada kerah kemeja. Ih, masak apa? Mas lapar. Tanyaku sambil melangkah ke meja makan. Yalah, pulang telat gini bukannya tadi habis pergi makan sama kakek? Tanya Irene memuntutiku di belakang. Makan di kantor polisi tadi. Selorohku. Kantor polisi? Ngapain? Irene terkejut. Habis nonjok orang tadi, mantan suami Kesha. What? Pasang mata Irene membulat sempurna. Dicekalnya sebelah lenganku. Lalu ditariknya menuju sofa di ruang tengah. Apaan sih? Lapar nih, protesku. Apaan? Ada yang lebih penting dari sekedar isi perut saat ini. Cerita dulu, gimana kejadiannya? Tutur Irene. Sue. Mimpi apa punya adik kayak gini? Masnya lapar bukannya dibikinin makanan, malah disuruh cerita. Lututku, pasrah diseret-seret oleh Irene menuju sofa. Setelah duduk, aku pun menceritakan kejadian tadi sore di depan kantor Kesha yang berujung kami semua harus menyelesaikan masalah di kantor polisi. Salah satu privilege yang dimiliki oleh kaum berduit adalah kau dengan mudah bebas dari jeratan hukum. Entah berkat tambah besar orang tuamu, seberapa banyak orang-orang penting yang menjadi relasimu, juga berapa banyak saldo serta deposito yang kau miliki di bank. Dan aku memiliki semua itu. Si brengsek yang tadinya begitu bernafsu ingin memanjarakanku hanya karena kedua gigi depannya tanggal, mendadak ciut saat pengacara keluarga yang kuhubungi muncul di kantor polisi. Semua beres dalam hitungan menit, aku dan Kesha melenggang pergi, sementara Pak Didik yang membereskan semuanya. Masih kuingat bagaimana laki-laki itu terperangah ketika kulambaikan tangannya sembari berjalan melewatinya, keluar dari gedung kantor kepolisian. Kasian. Wah, kasihan sekali kakek. Dia pasti sedih banget digituin sama mantan suami sendiri. Dibuka aibnya, sama saja seperti sedang ditelanjangi. Kutarik sebelah telinga Irene hingga ia mengadu kesakitan barulah kulepaskan. Ren, mandul atau apalah istilahnya itu bukanlah aib. Itu bukan sebuah kesalahan apalagi dosa. Tuhan hanya sedang menakdirkan orang tersebut kurang beruntung dibanding orang lain yang bisa hamil dan melahirkan. Aku berkata serius pada Irene. Iya juga sih. Tapi tetap aja aku kasihan sama kakek mas, sahut Irene lirih. Tidak perlu dikasihani, tapi harus disupport. Jangan menyebut-nyebut kekurangannya di depannya. Bersikaplah biasa seakan tidak terjadi apa-apa, ujarku. Cie, yang mulai belajar memahami. Canda Irene. Udah sana, buatkan mas makanan. Sana aja sih, sahut Irene sembari memutar bola matanya ke atas. Seralah, pesenin. Mas mau mandi dulu, pokoknya setelah mandi itu makanan kudu siap di atas meja makan. Aku mengultimatum. Dikira punya jin kali ya? Balas Irene yang kemudian sibuk dengan ponselnya memesan makanan melalui aplikasi online. Mas. Suara panggilan Irene merusak kehusyuanku yang sedang menyantap soto ayam yang dipesannya tadi. Aku kok kepikiran terus ya sama kakek. Ternyata kisah hidupnya pelik ya. Ngurusin orang aja lu. Irene mendecakkan lidah sambil mendelikan mata padaku. Perhatian sama ngurusin orang itu beda tong. Petusnya. Ambil minum, perintahku mengabaikan protesnya barusan. Dasar penjajah. Irene bangkit dan berjalan mengambil air dari dispenser. Yang dingin Ren, bodoh, yang panas nih, saut Irene terdengar kesal. Hari Minggu pagi, aku keluar rumah dengan mengenakan kaos ketat lengan pendek yang dipadu dengan celana jogger dan sepasang sepatu kets berwarna putih. Berdiri di halaman rumah, aku melirik ke rumah sebelah, tertutup rapat.
Mungkin penghuninya masih pada tidur. Kugelengkan kepala lalu memasang headset di kedua telinga. Lagu All of Me milik John Legend pun mengalun lembut di telinga. Aku mulai berlari pelan mengitari jalanan komplek yang tampak masih sepi. Mendekati taman, gerakan lariku sedikit melambat saat melihat sosok di depan sana. Sedang duduk sendirian di salah satu bangku. Entah menatap apa di depan sana. Keisha. Semakin dekat jarak antara aku dan taman, semakin kuperlambat kecepatan lariku. Hingga gerakan kaki hanya serupa langkah-langkah lebar tanpa suara. Sepertinya Keisha tengah begitu asik dalam pikirannya sendiri. Menatap kosong pada satu arah tanpa menyadari ada sosok yang kini berdiri tak jauh darinya. Ingin kuhampiri tapi ragu. Saat berikutnya, aku sudah kembali melanjutkan lariku mengitari jalanan komplek. Mengitari jalanan berpaving blok komplek perumahan, hingga akhirnya aku kembali tiba di taman yang kini mulai ramai oleh anak-anak kecil yang sebagian diantar oleh ibu mereka, sedang sebagian lagi oleh para babysitternya. Bahkan ada anak yang kulihat tengah dikawal oleh ibu serta babysitternya sekaligus. Dan sosok cantik itu masih betah di sana. Tampak sedang mengobrol dengan salah satu penghuni komplek yang sedang memegang tungkai stroller dengan seorang balita di dalamnya. Wajah wanita itu tampak berseri. Bibir Keisha menguar senyum, tapi bila diamati dengan jelas, maka siapapun pasti tahu bahwa sorot matanya serat akan kesedihan. Kulanjutkan lari satu putaran lagi, dan aku berakhir di atas salah satu bangku taman, tak jauh dari Keisha. Posisinya sedang membelakangi, sehingga ia masih belum menyadari ada sepasang mata yang sedari tadi mengawasinya, menatap punggungnya, kemudian turun dan berhenti di situ. Di pinggang rampingnya, pikiranku kembali berkelana, membayangkan bagaimana rasanya jika tangan ini melingkar di sana. Masih pagi ini, tapi pikiran sudah liar kemana-mana. Hari semakin beranjak siang, seiring semakin tingginya matahari. Semakin terik sinar yang ditebarkannya ke seluruh permukaan bumi, termasuk taman ini. Satu persatu pengunjung kembali ke rumah masing-masing hingga taman kembali sepi. Aku masih tetap setia di sini. Seakan ada yang sedang menahan langkahku pergi. Perlahan punggung itu bergerak, Keisha bangkit berdiri, kemudian memutari tubuhnya. Gerakan wanita itu langsung terhenti ketika sepasang mata kami bertautan. Lekat, sengaja aku menatapnya berlama-lama. Perlahan semburat merah itu menjalar kedua pipi halusnya. Keisha tersenyum canggung, kemudian mendekat menghampiri. Udah lama di sini? Sapanya? Enggak, barusan aja, jawabku. Oh, hening. Aku balik duluan ya, pamitnya. Godaan untuk menyentuh tangan berkulit bersih itu tak dapat kutepis ketika Keisha berlalu melewatiku. Dia kaget. Begitupun aku, lebih kepada keberanianku sendiri. Sebelumnya aku tak pernah segila ini, terang-terangan menunjukkan perhatian pada lawan jenis. Tapi sepertinya Keisha telah menjadi pengecualian. Barengan, ucapku singkat lantas bangkit berdiri. Berdua kami menyusuri jalanan berpaving menuju rumah yang bersebelahan. Sesekali bahu kami saling bersenggolan, sesekali pula jemari kami saling bersentuhan, saking dekatnya jarak. Kak, Irene mengundangmu makan siang nanti, juga makan malam. Kalimatku memotong kalimat Keisha yang entah apa terusannya. Langkah kami sama-sama terhenti. Keisha memutar tubuh 90 derajat, menghadapku dengan dahi sedikit berkerut. Makan siang dan makan malam sekaligus. Ulangnya. Entah apa yang kupikirkan, yang kusadari berikutnya hanyalah aku mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya barusan. Keisha menahan tawanya. Yakin kamu kak? Tanyanya. Yakinlah, balasku. Well, baiklah, nanti akan kuminta Mbok Jum untuk membuat sambal andalannya. Ujarnya kemudian. Oke, terserah, yuk pulang, gerah. Aku melangkah duluan disusul langkah Keisha yang menjejari langkahku. Kami akhirnya sampai di depan rumah Keisha. Di halaman rumahku terlihat Irene sedang menyirami jejeran pot tanaman hias. Dikirim oleh mama beberapa hari yang lalu. Biar ada hijaunya, kata mama. Terahlah, yang penting ada Irene yang ngurusin. Menyadari kehadiranku dan Keisha yang tiba bersama-sama, Irene menatap ke arah kami dengan tatapan penuh arti. Awalnya adikku itu hanya menatap heran, sampai akhirnya seringai jahil itu berkembang di bibirnya. Aku masuk dulu ya kak. Pamit Keisha sambil tersenyum. Aku mengangguk tanpa senyum, takut ledekan Irene akan semakin parah nantinya. Hai Ren, sampai ketemu nanti siang ya. Keisha melambai pada Irene yang balas melambai dengan tatapan bingung. Tentu saja bingung, dan cuma aku yang paham maksudnya. Masuk Ren, masak yang enak. Aku bilang ke Keisha tadi kalau kamu ngundang dia makan siang dan makan malam. Ucapku santai sambil berjalan memasuki halaman.
Walah, pantes, dasar cumi. Bayaran gue mahal loh mas, teriak Irene di belakangku. Di Keisha. Masuk ke dalam rumah, aku tersenyum sendiri mengingat kelakuan Kafka pagi ini. Mengundang makan siang dan makan malam katanya. Irene lah yang akan paling dirugikan dalam dusta ini. Loh, balik jogging malah senyum-senyum sendiri non. Bojum berdiri di antara sekat yang menghubungkan ruang tengah dan ruang tamu, menatapku sambil tersenyum geli. Gak apa-apa Mbok, kayak mau mandi dulu. Oh ya, tolong bikinin sambal juaranya Mbok ya. Siang ini mau makan di sebelah. Sama Mas Kafka ya? Binar di mata Mbok Jum penuh harap. Sama Irene juga, tukasku. Mbok Jum mesem-mesem, kemudian segera ke dapur untuk mengerjakan apa yang kupinta. Sedang aku menuju lantai 2 ke kamarku. Tiba di kamar, kuhempaskan diri di atas ranjang empuk yang langsung menenggelamkan tubuhku. Menatap plafon kamar, teringat lagi aku pada kejadian kemarin sore. Kejadian yang membuatku malu sampai ke ubun-ubun. Mas Adit seolah sengaja melucuti harga diriku di depan Kafka. Dan reaksi laki-laki itu pada ucapan Mas Adit juga sangat di luar dugaanku. Tak menyangka Kafka akan bereaksi seperti itu. Kami terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian karena laporan Mas Adit atas perbuatan Kafka. Aku bingung, haruskah merasa beruntung atau sebaliknya? Karena ada orang lain yang membela aku sedemikian rupa selain papa. Entahlah. Yang jelas, hingga pagi ini aku masih merasa down. Sangat terpengaruh oleh kata-kata Mas Adit yang menjatuhkan mental. Tapi teringat lagi pada ucapan Kafka bahwa tak ada manusia yang sempurna. Semua lahir membawa takdir masing-masing. Takdirku menikah dengan laki-laki pecundang, kemudian bercerai dengannya. Kuharap setelah ini Mas Adit akan berhenti menggangguku. Mengingat apa yang dialaminya kemarin. Udah jadi non sambelnya, ucap Mbok Jum saat aku sedang menuruni undakan anak tangga. Taruh aja di meja Mbok, ujarku sambil meneruskan langkah ke ruang tengah dengan ponsel di tangan. Non Kay, panggil Mbok Jum dari arah dapur. Ya Mbok, ada apa? Sautku sembari menoleh. Sesaat Mbok Jum tampak salah tingkah, seakan ada yang hendak dikatakannya namun ragu. Kesini Mbok, panggilku. Mbok Jum menurut. Mau ngomong apa? Tanyaku setelah wanita parubaya itu berdiri di hadapan. Anu non, itu Simbo mau izin pulang kampung beberapa hari boleh nggak? Cucu Simbo mau sunatan. Aku menghela napas, kirain apa tadi? Ya boleh lah Mbok, kapan rencana pulangnya? Tanyaku. Insya Allah hari Jumat non, biar Seninnya Mbok sudah tiba di sini. Jawab Mbok Jum. Ya udah, nanti Kay kasih sanggup buat ongkos pulang. Tapi non, kembali wajah itu menunjukkan raut cemas. Non Kay nggak apa-apa, Mbok tinggalin sendiri. Aku tersenyum. Kay kan bukan anak kecil lagi Mbok, jawabku melihat senyumku. Mbok Jum langsung tampak lega. Tring, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku dari Irene. Kak, kesini ya, udah pada siap plus ada yang nggak sabar nunggu. Pesan tersebut disertai sebuah foto yang menampilkan potret Kafka. Lihat di situ, laki-laki tersebut tengah duduk di gazebo belakang rumahnya dengan tatapan terarah ke atas, ke arah balkon lantai 3 rumahku. Apa yang sedang dilihatnya di situ? Hai Kak, sambut Irene begitu membuka pintu rumahnya. Masuk dan ditungguin sama Mas Kafka. Lanjut Irene sambil berjalan mendahului. Melewati ruang tamu serta ruang tengah yang tertata apik dengan aneka ornamen estetik. Kami tiba di ruang makan. Kafka di sana tampak sibuk menata meja makan yang di atasnya dapat beberapa jenis hidangan. Wah, beruntung nih yang dapetin Irene nanti. Sudah cantik, pintar masak pula. Pujiku seraya mendekat ke meja. Iya dong, Irene. Irene menepuk dadanya sendiri. Kafka mencebik sambil melirik ke arah adiknya. Dah yuk makan, udah lapar nih. Kafka menarik sebuah kursi. Silakan Kay, ucapnya. Kaget juga aku Kafka jadi semanis ini. Kulirik Irene, gadis itu tengah mengulum senyum sembari menarik kursi untuk dirinya sendiri. Bahkan siang kali ini kami lewati dengan suasana yang lebih hangat. Sikap Kafka yang biasanya kaku kini perlahan mencair. Laki-laki itu lebih banyak tertawa sekarang. Tawa yang tanpa sadar menular padaku. Membuatku melupakan sejenak sakit hatiku karena kejadian kemarin. Beberapa kali mataku dan Kafka tanpa sengaja bertemu. Dan entah kenapa ada desiran indah yang menyapa hati tiap kali tatapan kami saling bertautan. Sekali waktu pula, aku merasa Kafka sedang diam-diam memperhatikan ketika aku sedang berbicara dengan Irene. Jangan langsung pulang, Kak. Jika Irene setelah aku selesai membuatnya mencuci bekas peralatan makan kami. Aku mengangkat alis. Kita ngeteh dulu atau apa kek?
ujar gadis itu. Sepintas kuperhatikan Irene melirik ke arah Kafka yang juga tengah memperhatikan kami. Akhirnya aku mengalah dan disinilah kami duduk di gazebo belakang rumah sambil menikmati gelas teh di tengah masing-masing. Mengobrol santai sampai ketika tiba-tiba ponsel Irene berdering. Gadis itu tampak berbicara dengan seseorang, lalu tiba-tiba pamit keluar. "Mas, aku pergi bentar ke rumah Sela. Ada yang mau diomongin," Irene berkata pada Kafka. "Ngapain?" "Udah dibilangin ada yang mau diomongin," bibir Irene cemberut. "Lah, tadi ngapain ditelepon?" "Ih, gak peka banget sih jadi cowok. Makanya jadi jomblo abadi. Dah, cabut." "Aku pergi bentar ya, gak lama kok. Bye semua." Irene buru-buru melesat meninggalkanku yang kebingungan bersama Kafka. Biofikasya. Sepeninggal Irene hanya ada aku dan Kafka di rumah ini. Kami saling pandang seperti dua orang yang sedang terdampar di suatu tempat yang asing. Kembali suasana mendadak kaku. Aku pulang dulu saja ya kak. Tak enak hati hanya berdua-duaan dengan laki-laki itu di rumahnya. Kurasa pulang adalah sebuah keputusan yang tepat. Oke, Kafka menjawab singkat. Aku beranjak berdiri, melangkah ke depan diikuti oleh Kafka. Ia mengantarku ke pintu. "Thanks untuk makan siangnya ya kak," ucapku sebelum kembali ke rumah sebelah rumahku. Ya, sahut Kafka. Terdengar suara pintu ditutup di belakangku saat aku mulai melangkah menjauh. "Loh Irene?" seruku kaget setengah tak percaya saat melihat gadis yang tadi berpamitan pergi ke rumah temannya justru sedang ada di rumahku sekarang. Irene yang sedang berbincang di dalam bersama Mbok Jum sendiri tampak kaget melihat kemunculanku yang tiba-tiba. "Loh, Mbak Kek kok udah pulang?" tanyanya dengan mata melebar. "Kamu ngapain di sini? Tadi katanya mau ke tempat teman," balasku bertanya. Tak dapat mengelak atau memberi alasan sebagai bantahan, Irene pun cengengesan. Aku menggelengkan kepala sambil mengelum senyum. "Maafkan kak," ucapnya dengan senyum lebar. "Kasihan mas mau dikerjain gitu Ren." Aku mengambil duduk di atas salah satu kursi yang melengkapi meja makan. "Apaan? Paling dia lagi kecewa sekarang karena kakek pulang." Bibir Irene bertekuk ke bawah, cemberut. "Ya sudah kalau gitu, aku balik lagi deh. Pulang dulu kak, Mbok. Makasih tehnya Mbok," ucap Irene berpamitan. Kubiarkan Mbok Ju mengantar Irene ke depan. Aku sendiri tak habis pikir dengan ide Irene yang sengaja meninggalkanku berdua Kafka di rumah mereka. Tahu tujuan Irene baik, mungkin maksudnya untuk mengakrabkan aku dan Kafka. Tapi Kafka terlihat merasa tak nyaman. Buktinya laki-laki itu langsung diam dan tak banyak bicara setelah kepergian adiknya tersebut. Menjelang sore, aku duduk-duduk santai di atas rooftop sambil membaca-baca portal online lewat smartphoneku. Terdengar suara-suara dari arah rumah sebelah. Tawa Irene yang bersahutan dengan suara tawa perempuan lainnya. Perempuan? Aku mengernyitkan dahi. Apa mereka sedang kedatangan tamu sekarang? Suara di bawah makin riuh, seperti sedang banyak orang di rumah Kafka. Penasaran, aku pun beranjak dari atas ayunan gantung yang kududuki, berjalan menuju beton pembatas balkon, dan mengintip ke bawah. Tepat seperti dugaanku, di bawah sana tampak beberapa orang gadis yang kutebak adalah teman-teman Irene. Mereka tampak asik mengobrol sambil sesekali tertawa, khas para cewek jika sudah berkumpul dengan para gengnya. Mataku mencari-cari, tak kutemukan sosok Kafka di sana. Dari sini bisa kuambil kesimpulan, Kafka bukanlah cowok pecicilan yang suka berkerumunan di antara cewek-cewek seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya. Non Kay? Terdengar suara seruan Mbok Jum dari arah bawah tangga lantai 2, memanggil-manggil namaku. Segera aku menarik diri dan melangkah masuk untuk turun ke bawah. "Iya Mbok," seruku. "Ada apa Mbok?" Aku bertanya setelah tiba di ujung bawah anak tangga. "Non, ada yang nyariin." "Nyariin? Siapa?" "Turun aja dulu biar bisa lihat sendiri." Mbok Jum mengelum senyum. Penasaran aku pun segera turun ke lantai 1 dan sedikit terkejut melihat sosok maskulin itu tengah duduk di atas sofa depan TV. "Kafka," panggilku. Laki-laki itu menoleh dan langsung beranjak berdiri begitu melihatku. "Temenin keluar yuk Kay, di rumah berisik banget." Aku mengerja pelan sementara di sebelahku Mbok Jum sudah senyum-senyum tanpa kegirangan. Maka disinilah kami duduk di antara barisan bangku yang dipenuhi oleh para penonton lainnya, menyaksikan sebuah film action yang dibintangi salah satu aktor Hollywood kenamaan di bioskop. Filmnya seru, tapi anehnya aku tak bisa menikmati. Jantungku berdebar keras sejak tadi. "Kamu gak suka filmnya?" bisik Kafka sambil mencondongkan tubuh dari kursinya. Entah mungkin dia memperhatikan diriku terlihat tak menikmati dan justru bergerak-gerak gelisah, atau karena didorong intuisinya saja.
Suka kok, jawabku jujur. Aku kan tidak bilang kalau tak menyukai filmnya, tapi tak bisa menikmati karena dari tadi pikiranku terpusat pada sosok di sebelah. Kafka mendengus pelan, lalu kembali menyadarkan punggung dan menikmati tontonan sampai film berakhir. Loh, Mbak Kay? Seseorang menyapa ketika aku, Kafka, dan penonton lain keluar dari ruangan teater. Ternyata Lina. Tatapan gadis itu teralih pada sosok jangkung yang berdiri di sebelah, dan mata Lina langsung melebar saking kagetnya. Pak Kafka? Laki-laki yang dipanggil namanya itu tersenyum tipis. Lina kembali beralih padaku, menatap penuh arti sembari senyum simpul. Kemudian buru-buru pamit berlalu lebih dulu. Itu anak pasti berpikir yang tidak-tidak setelah ini. Yuk, ujar Kafka. Menggamit sikuku mengajak meneruskan langkah. Mau makan di mana? Tanyanya di antara keramaian. Di mana aja asal jangan Japanese resto. Jawabku sambil meliriknya. Kafka tersenyum. Kalau memang gak suka harusnya ngomong kemarin. Kafka menepuk pelan puncuk kepalaku. Permintaan klien, siapa berani nolak? Tugasku. Kafka menoleh. Perasaan kemarin ngajaknya secara private deh, bukan sebagai secara partner kerja. Kafka sedikit cemberut. Ya udah, kalau gitu biar adil, kamu yang tentuin ya. Mau makan di mana kita malam ini? Lanjutnya. Kak, panggilku. Bukannya tadi pagi kamu bilang Irene mengundang aku makan malam juga ya? Aku bertanya sambil tertawa dalam hati. Itu, Kafka kebingungan mencari alasan. Sudahlah, kita makan di rumahku saja. Tadi Mbok Jum kebetulan masak. Sayang kalau nggak dimakan karena aku terus makan di luar. Ujarku akhirnya, menyelamatkan Kafka dari kebingungan harus menjawab apa. Keluar dari gedung mall, langit sudah berubah hitam, ditaburi jutaan bintang serta bulan yang hanya menampakkan separuh dirinya. Aku dan Kafka melintasi jalanan beraspal, menuju mobilnya yang diparkir tak jauh dari pintu masuk utama mall. Setelah kami duduk di kursi masing-masing, Kafka pun menyalakan mesinnya. Laki-laki itu akan menjalankan kemudi. Namun ketika berpaling ke arahku, ia kembali menetralkan posisi gigi mobil. Aku sedikit heran, namun rasa heranku berubah menjadi gugup ketika Kafka tiba-tiba maju ke arahku. Tubuh Kafka condong maju, jarak di antara kami begitu dekat sekarang hingga dapat kurasakan hembusan napasnya yang beraroma mint menerpa wajahku. Kafka, diriku ketika wajah laki-laki itu semakin maju dan dadaku makin berdebar keras tak karuan. Apa yang hendak dilakukannya di sini? Ini kan parkiran. Bagaimana kalau ada yang melihat? Bisa-bisa kami viral karena dianggap pasangan mesum. Aku menunduk sambil memejamkan mata rapat-rapat ketika wajah Kafka hanya berjarak beberapa senti saja dari wajahku. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi klik dari arah dekat pinggangku. Kedua mataku membuka dan sosok Kafka sudah kembali ke kursinya. Kedua tangan laki-laki itu mencengkram setir, sedang bibirnya tampak mengulum senyum. Aku tadi cuma masangin seatbelt kamu, ujarnya. Aku terdiam sambil merasakan hawa panas yang menjalari wajah. Shit, aku malu. Mbok Jum tampak sangat antusias ketika aku katakan bahwa malam ini Kafka akan makan malam di rumah. Disiapkannya peralatan makan yang diperlukan, juga sambil memanaskan masakan yang sudah dingin dan tak tersentuh olehku sejak siang tadi. Kak, aku panggil Irene ya. Gak usah, katanya. Malam ini bisa gak kita dinner berdua aja tanpa makhluk pengganggu itu? Sorot mata Kafka tampak memohon, aku pun menurut. Hari-hari selanjutnya hubunganku dan Kafka tak lagi kaku seperti dulu. Kami mulai sering saling sapa, meski debaran itu selalu terasa tiap kali menjumpai sosoknya. Hari Jumat. Sudah siap semuanya, Mbok? Pastiin gak ada yang ketinggalan, ucapku pada Mbok Jum. Kami tengah bersiap untuk pergi ke stasiun, mengantar Mbok Jum menaiki kereta menuju kampung halaman. Insya Allah gak ada yang ketinggalan, Non. Mbok Jum menjawab. Setelah itu kami pun keluar rumah untuk memasukkan barang-barang Mbok Jum ke dalam mobil. Loh, mau pergi kemana Kak Kay? Sapa Irene yang tengah menyirami aneka tanaman hias yang sebelumnya tak ada di depan rumahnya. Gadis itu mematikan keran air dan menghentikan aktivitasnya. Irene berjalan mendekati kami. Simbo mau pulang kampung sebentar, Non. Titip liatin Non Keisha ya. Kasihan tinggal sendirian sama Simbo gak ada, jawab Mbok Jum. Oh iya siap Mbokku sayang, tenang aja. Ada Mas Kafka nanti yang jagain Kak Kay. Sahut Irene dikedipkannya sebelah mata ke arahku. Dasar Irene. Bentar ya, aku panggilin Mas Kafka dulu. Sebelum sempat kucegah, Irene sudah terlebih dulu melesat cepat menuju rumahnya. Tak lama kemudian, gadis itu kembali keluar sambil setengah menyeret lengan Kafka yang sudah berpakaian rapi hendak pergi ke kantor. Kak,
Biar dianterin sama Mas Kafka aja ya, ucap Irene. Aku dan Bojum kaget, sementara wajah tampan Kafka tampak kebingungan. Pasti bingung dengan situasinya sekarang. Mas Kafkamu itu harus pergi ngantor, Irene. Jangan bikin dia repot. Kakak bisa ngantar Bojum sendiri kok. Stasiun kan gak jauh dari sini, ujarku. Siapa yang mau ke stasiun? Kamu, Kay? Tanya Kafka. Dan sebelum aku membuka mulut, Irene sudah terlebih dulu menjelaskan. Kafka manggut-manggut, kemudian menatapku dan berkata, ayo. Aku merasa tak enak hati karena Kafka harus kembali terlambat ke kantor karena aku. Terlambatan yang tak perlu kurasa. Kami tiba kembali di rumah hampir pukul 11 siang dan harus buru-buru pergi ke kantor masing-masing. Barengan aja, Kay. Seru Kafka ketika aku baru saja hendak masuk ke mobilku sendiri. What? Bisa makin terlambat dia nanti ke kantor. Nggak usah, Kak. Kamu nanti semakin barengan, tegasnya pelan. Dan disinilah aku duduk dalam mobil dalam perjalanan menuju kantor. Di sebelah laki-laki pemaksa yang hobi merepotkan diri sendiri entah demi apa.